Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Are You Family. Sebelum ke video jangan lupa di subscribe, di like, di komen ya. Update. Menpan RB ungkap tindak lanjut penanganan tenaga non-ASN. 3 hal ini jadi penentu nasib honorer. Update. Menpan RB ungkap tindak lanjut penanganan tenaga non-ASN. 3 hal ini jadi penentu nasib honorer. Kabar terbaru terkait tindak lanjut soal penghapusan honorer telah diupdate oleh Menpan RB. Pada beberapa waktu lalu, Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah menyampaikan bahwa pemerintah sedang memfinalisasi sejumlah opsi untuk penataan tenaga non-ASN atau honorer. Kemudian, baru-baru ini Menpan RB kembali melakukan raker bersama Komisi 2 DPR RI membahas tindak lanjut penyelesaian permasalahan tenaga honorer non-ASN. Karena Presiden Jokowi telah memberi arahan agar segera mencari jalan tengah penyelesaian tenaga non-ASN alias honorer. Dikatakan bahwa melalui raker tersebut semakin mempertajam rumusan kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintah. Tadi kami rapat dengan DPR. Terima kasih atas masukan dan saran dari pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, yang insya Allah akan semakin mempertajam skema kebijakan penyelesaian tenaga non-ASN yang kini sedang digodok, ujar Anas seusai rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI di Jakarta, Senin, 10.04. Menteri Anas mengatakan perlu adanya keselarasan pemahaman terkait prinsip dasar yang harus disepakati, sehingga ada kesamaan pedoman dalam mengambil solusi alternatif yang tepat dan adil dalam penanganan tenaga honorer. Menpan RB menyampaikan berdasarkan masukan dari DPR dan stakeholders, penanganan tenaga non-ASN dilakukan sesuai regulasi yang ada dengan prinsip menghindari 3 hal berikut, yakni menghindari PHK massal, menghindari pembengkakan anggaran, tidak mengurangi pendapatan yang diterima tenaga non-ASN saat ini. Pemerintah sangat serius untuk melakukan penataan SDM, karena Anas menilai kontribusi tenaga honorer dalam pemerintahan sangat krusial. Menpan RB menyampaikan bahwa dalam tindak lanjut penghapusan tenaga honorer, diperlukan dukungan semua pihak yang terlibat dalam penanganan tenaga non-ASN. Faktualnya memang peran tenaga non-ASN ini cukup vital dalam menunjang berbagai fungsi pelayanan publik. Sehingga pemerintah dengan masukan dari DPR, DPD, Asosiasi Pemda, dan stakeholder terkait terus menyiapkan skema yang win-win solution, imbuh Menteri Anas. Kemudian, Menpan RB juga melaporkan proses pendataan non-ASN telah dilaksanakan sejak tahun 2022. Adapun instansi yang telah mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) sebanyak 595 instansi. Sehingga total keseluruhan honorer yang sudah dilengkapi SPTJM sebanyak 2.355.092 orang. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan kesimpulan rapat yang juga menjadi rekomendasi DPR untuk Kementerian Pan RB. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PAN RB untuk segera menyelesaikan persoalan terkait tenaga honorer sebelum tenggat kebijakan penghapusan tenaga honorer pada tanggal 28 November tahun 2023.
Komisi 2 DPR RI juga mendorong Kementerian PANRB segera melakukan koordinasi dengan 5 instansi yang penyampaian SPTJM-nya masih dalam proses agar hasil finalisasi pendataan tenaga non-ASN dapat digunakan sebagai data dasar dalam penyusunan roadmap penyelesaian tenaga honorer, ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Yanuar Prihatin mengapresiasi prinsip dasar yang telah dilakukan Menpan RB dalam penanganan tenaga honorer. Dia yakin Kementerian PANRB bisa memberikan jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi kabar baik bahwa penyelesaian tenaga honorer itu tidak memberikan kekecewaan terutama bagi stakeholder non-ASN. Pungkas Yanuar. Demikianlah informasi terbaru terkait tindak lanjut penyelesaian masalah honorer dengan 3 hal yang menentukan nasib honorer. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.